always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Apa Anda Never tahu give up, literasi never slow keuangan? till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Dan apa Keep my saja head up when strategi I dalam act. literasi Head up, that's a keuangan? fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always Apa saja moving manfaat on. literasi Feel keuangan I don't belong, terutama tell bagi my best to kaum move muda? along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Mari Mari kita kita bahas bahas dalam dalam cuplikan cuplikan video video berikut berikut ini. ini. Spread, and I had so many dreams. Then you Hai semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dalam situasi pandemi ini. Tetap jaga protokol kesehatan ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, di sini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan sekaligus menjelaskan materi mengenai literasi keuangan. Jadi, apa sih literasi keuangan? Yaitu suatu kemampuan seseorang untuk memahami bagaimana cara mendapatkan uang dengan bijak menurut program investasi dan cara mengelola uang yang ada. Nah, kita tahu literasi keuangan yang baik sangat diperlukan untuk mendukung berbagai fungsi ekonomi. Jadi, semakin banyak masyarakat yang sadar akan literasi keuangan, maka akan semakin meningkat pula transaksi keuangan yang ada dan akhirnya akan mampu meningkatkan pergerakan roda perekonomian. Apalagi kita kaum muda yang pada saat ini masih menempuh pendidikan. Jadi sangat diperlukan dan sangat penting untuk belajar mengatur uang yang diberikan oleh orang tua agar kita tetap hemat dan bisa menabung. Ada beberapa manfaat dalam mempelajari literasi keuangan bagi kita sebagai kaum muda. Yang pertama, yaitu menumbuhkan kesadaran kita untuk mengelola sumber keuangan dengan keterampilan untuk menggunakan keuangan kita secara efektif. Kemudian yang kedua, literasi keuangan mampu membuat kita mengambil keputusan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, literasi keuangan mampu mengubah sikap diri dalam seseorang untuk membuat keputusan menabung atau berinvestasi. Kemudian yang keempat, literasi keuangan mampu mengubah mindset kaum muda akan pentingnya berinvestasi pada masa kini. Untuk teman-teman, jika Anda ingin berinvestasi atau tertarik dan berminat berinvestasi, kebetulan sekali di kampus Institut Santibuana ada sebuah organisasi KSPM. Apa itu KSPM? KSPM adalah kelompok studi pasar modal. Nah, jadi di situ kita akan mempelajari bagaimana berinvestasi, bagaimana melakukan saham, dan masih banyak lagi. Nah, jika teman-teman berminat, silakan bergabung bersama kami. Anda bisa masuk ke Institut Santibuana dan juga Anda bisa bergabung bersama kami di KSPM, kelompok studi pasar modal Institut Santibuana. Kami tunggu teman-teman. Halo teman-teman semua, baru saja kita mendengarkan penjelasan dari kedua teman saya tentang apa itu literasi keuangan dan apa manfaatnya bagi kita kaum muda. Secara khusus bagi kita kaum muda yang pada saat ini masih melanjutkan pendidikan namun masih bergantung kepada orang tua. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang pembelajaran yang diberikan oleh teman saya. Di sini saya akan membawakan tentang bagaimana cara kita sebagai kaum muda dapat hidup hemat namun masih bisa memiliki tabungan di masa kini. Ada 3 tips yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang harus teman-teman terapkan di dalam kehidupan sehari teman-teman. Yang pertama, kendalikan perilaku konsumerisme. Kenapa saya mengajak teman-teman untuk menghindari perilaku konsumerisme ini? Seperti yang kita ketahui, arti dari perilaku konsumerisme ini adalah suatu sikap kita untuk mengkonsumsi suatu produk yang melebihi batas kemampuan kita, bukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, jika teman-teman bisa mengendalikan perilaku konsumerisme ini, maka itu akan membawa teman-teman untuk satu langkah
untuk bisa hidup hemat. Sebagai contoh, jika teman-teman bisa menghindari perilaku konsumerisme ini, contoh yang pertama, pada saat ini saya ingin membeli sebuah laptop untuk kebutuhan kuliah saya. Namun pada saat yang bersamaan ada teman saya yang menyarankan sebuah HP iPhone. Itu adalah mengikuti tren pada saat ini. Karena saya terlalu memikirkan perilaku konsumerisme saya, maka saya membeli HP iPhone tersebut. Namun jika saya dapat mengendalikan perilaku konsumerisme saya, maka saya akan membeli laptop tersebut karena saya tahu laptop itu sangat saya butuhkan pada saat ini. Yang kedua, yaitu selalu melakukan pencatatan dalam setiap pemasukan maupun pengeluaran pada teman-teman semua. Misalnya, pada saat ini teman-teman diberikan uang jajan dari orang tuanya. Teman-teman dapat melakukan perincian kira-kira barang-barang apa saja yang teman-teman inginkan dan barang-barang apa saja yang teman-teman butuhkan pada satu bulan ini. Dengan begitu akan membuat teman-teman lebih mengetahui kira-kira berapa sih pengeluaran pada bulan ini dan kira-kira berapa pemasukan, jadi teman-teman dapat mengetahuinya. Dengan begitu juga teman-teman akan satu langkah lebih maju untuk proses dalam hidup hemat. Dan yang ketiga, yaitu menabung dalam jumlah yang kecil. Mengapa saya mengajak teman-teman untuk menabung dalam jumlah yang kecil? Karena saya tahu tidak semua kita kaum muda diberikan uang jajan oleh orang tua dalam jumlah yang besar. Adapun orang tua yang memberikan uang jajan dalam jumlah yang besar, namun kita sebagai kaum muda memiliki banyak kebutuhan, apalagi di masa pandemi ini. Kita yang melanjutkan pendidikan banyak sekali pengeluaran yang kita perlukan, terutama yaitu kuota internet. Nah, jika teman-teman ingin menabung, teman-teman harus memiliki motivasi. Misalnya, pada saat ini teman-teman melanjutkan pendidikan di S1. Nah, kedepannya teman-teman ingin melanjutkan pendidikan ke S2. Teman-teman bisa menyisihkan uang teman-teman pada saat ini. Misalnya 1 bulan, teman-teman bisa menyisihkan 100.000 per bulan. Dalam waktu 1 tahun, jumlah uang teman-teman akan menjadi lebih meningkat, bisa menjadi 1.200.000. Dengan begitu, jika teman-teman telah tamat, teman-teman bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, jika dalam hal yang besar, jika dalam hal yang kecil, teman-teman memiliki motivasi untuk membeli handphone atau membeli kebutuhan untuk teman-teman kuliah dan tidak ingin membebankan orang tua. Nah, teman-teman bisa tuh menyisihkan uang teman-teman. Seperti orang tua memberikan uang jajan. Nah, teman-teman bisa menyisihkan. Jangan terlalu berfokus pada kebutuhan teman-teman yang tidak penting, tapi utamakanlah kebutuhan pokok teman-teman. Misalnya peralatan untuk kuliah, bisa juga peralatan untuk kebutuhan sehari-hari teman-teman. Oke, sekian pembelajaran dari saya. Jika ada kata-kata yang mungkin sulit dimengerti oleh teman-teman, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh